Lagi musim corona gini, takut nggak sih lo cukur ke barbershop? Sejujurnya gue agak takut. Maka dari itu, akhirnya gue memutuskan untuk cukur rambut sendiri. Halo semuanya, selamat datang di video gue. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang cukur rambut sendiri. Iya, sejujurnya gue agak takut karena kita lagi program di rumah aja. Jadi untuk jaga-jaga ya makanya mengurangi aktivitas di luar. Kenapa gue sebenarnya kemarin gerah banget pengen cukur karena rambut itu udah agak-agak gondrong gitu. Sini udah mulai ketutupan, nanti gue selipin di videonya. Nanti sini udah ketutupan nih kuping, mending kalau rapi, nggak rapi banget. Terus depannya juga udah segini-segini gitu. Gue sebenarnya berani-berani aja untuk cukur di barbershop, cuman belakangan ini, 6 bulan belakangan ini atau setahun bahkan, gue selalu cukur di tempat yang sama, di tempat teman gue, Sheriff Barbershop. Dan di sana itu yang motongnya udah biasa dengan rambut gue dan enak gitu ngobrolnya. Jadi kalau misalnya gue banyak mau kayak ini jangan terlalu tipis, jangan dipendekkan gitu-gitu, dia nggak akan komplain, tapi dia malah mendengarkan dan menyesuaikan rambut seperti keinginan kita. Nah masalahnya dia tuh libur, udah sebulan libur. Terus karena udah mulai nggak betah gondrong, gue kepikiran apa gue cukur sendiri aja gitu ya. Kayaknya sih kalau gue lihat-lihat gampang. Toh lagian kalau misalnya kita cukur sendiri, kalaupun gagal ya tinggal botak aja gitu. Kebetulan gue punya alatnya. Nih, ntar ada videonya juga. Kebetulan gue punya alatnya. Lalu sebenarnya ini alat untuk cukur kumis sih gini. Gitu. Ini juga Z gitu. Aduh, tajam. Sebenarnya gue punya alatnya, jadi ya kalau misalnya pun gagal ya udah tinggal botakin aja. Akhirnya gue nontonin YouTube tuh. YouTube cara motong rambut sendiri. Bukan cara sih sebenarnya, tapi lebih ke mereka tuh motong rambut sendiri dan di videoin gitu. Akhirnya gue nonton beberapa nih, gue masukin di sini atau di deskripsi juga, ntar lo bisa nonton. Gue nonton, mereka enak banget gitu, nyukur sampingnya tuh gini, zet, tinggal gini doang, zet, terus belakangnya gini dong, gitu anjir. Gimana ya, gue merasa bisa gitu. Terus ya ini hasilnya nih. Ini hasilnya setelah cukur rambut sendiri. Lumayan sih kalau menurut gue. Lumayan memuaskan. Dan biasanya gue kalau cukur di barber ini tipis banget. Dan gue suka sama potongan gue sendiri ini. Sama ini. Nah, bodohnya adalah hari dimana gue mau nyobain cukur sendiri, itu gue lagi di gudang kacamata di tempat gue kerja. Di situ gue sama Cacuk sama Kiki, tim gue juga. Nah mereka tuh gue tuh bilang kan, ayo Ki cukurin gue besok pakai alat ini. Ntar gue bawa pagi-pagi, lu cukurin gue ya di yang bagian belakangnya. Kalau sampingnya sih gue bisa, gue bilang gitu. Ya udah bang, sekarang aja bang. Sekarang aja bang, bisa bang pakai gunting gitu. Nah si Cacuk menawarkan dirinya, ayo Ki cukurin gue nih sampingnya aja sama belakangnya gitu. Bener ya sekarang ya, iya bener gitu. Ini ntar gue masukin aja videonya deh. Cepet. Bener. Yes. Kalau lu bagus gue mau. Diem. Lu semana mau 2 jari apa gimana? Rapinya mas. Rapi. Ini dulu. Geblek gini nih, harus diem dulu. Kiki akhirnya mulai motongin Cacuk. Awalnya sih bagus gitu. Awalnya dia motongnya tak asli bagus gitu. Dulu tolong di tempat. Ini dulu. Udah sininya nih. Tahu ini bro. Ini belum rapi ini belum rapi. Udah biarin. Cukur manual. Sampai akhirnya dia menggunting dengan cara gunting bungkus Indomie aja. Ini gunting dirapetin anjir, dirapetin ke sini. Diguntingin
Aduh, amsyong deh tuh. Korban percobaan. Untung bukan gua, anjir. Diam lu. Bikin makan. Kagak, anjing jangan. Ngeguntingnya kayak ngegunting buku semi, anjing. Aduh, gak kuat gua. Kayaknya enggak deh sama lu deh. Mendingan gua potong sendiri. Nah, pulang dari situ tuh akhirnya mulai nonton video-video yang tadi. Gue masih mikir nih, apa potong sekarang, apa jangan. Tapi karena tengah malam, akhirnya gue kayaknya enggak deh, besok aja gitu. Kalaupun mau nekat, besok lebih enak karena terang gitu. Nah, video-video mereka tuh, yang gue tonton tuh, mereka bisa karena mereka ada kaca gede di belakang gitu. Kaca gede, terus mereka pakai kaca lagi di depan. Jadi kalau mereka pengen lihat pengen lihat samping gitu, kelihatan belakangnya juga. Jadi gimana ya? Untuk gue nyoba sendiri tuh agak-agak takut. Akhirnya gue keluar ngaca di mobil. Bisa nggak nih? Bisa nggak nih, Bek? Apakah kita akan nekat potong sendiri dengan ukuran-ukuran ini? Terus ngeri-ngeri gitu. Sampai sepupu gue nanyain, kenapa lu, Mas? Mau potong rambut sendiri? Iya, gue mau potong sendiri nih, berani apa enggak ya gitu. Aduh, nggak berani deh kalau gue mah gitu, kata dia. Akhirnya gue ngambil alat ini, nyukur, nyobain. Gue minta tolong sepupu gue untuk cukurin belakangnya. Awalnya dia nggak berani karena takutnya jelek gitu. Tapi gue nggak peduli sama belakang. Belakang mah tinggal siapa sih yang ngeliatin belakang, paling kecuali orang yang di belakang. Gue mau apa sih? Kecuali orang yang di belakang. Jadi yang penting tuh tampilan depan kan, kalau bikin video kayak gini kan yang penting depan. Akhirnya ya udah gue mulai cukur set sendiri samping set bagus hasilnya, lumayan. Bagian belakangnya gue gini sedikit set terus di belakangnya dicukurin sama dia. Awalnya emang agak-agak nggak rapi sih belakangnya. Nih contohnya kayak gini, ada di hasilnya seperti ini. Hari itu gue berhasil cukur samping dan pinggir dan belakang. Belakangnya agak berantakan, agak cowok dikit, tapi nggak apa-apa karena nggak kelihatan. Kalau sampingnya gue puas banget sama cukuran gue karena ukurannya emang udah sesuai lah. Tapi poni itu gue nggak berani motong karena gue nggak nonton cara dia potong poni. Yang video-video yang gue tonton itu rambutnya agak-agak pendek gitu, jadi ya percuma juga, dia nggak cukur juga, emang udah pendek rambutnya. Nah tadi nih hari ini banget gue air di rumah nih mati. Terus gue ke gudang kacamata bawa alat-alat mandi. Terus di sana ada kaca. Terus ini emang cuaca emang agak gerah ya. Kepikiran apa gue potong poni aja gitu. Potong poni karena udah kepanjangan banget segini cuy, segini terus apa ya, lepek-lepek mulu ke sini gitu. Nggak betah nih pokoknya. Ya mikir nonton YouTube. Bisa nggak nih gitu. Kalau di video sih gampang, dia tinggal gini doang, gini terus potong, cuman ya nggak segampang itu gitu. Akhirnya gue sekalian mandi, kebetulan air mati, gue numpang mandi. Nyiapin kaca, terus gunting, terus sisir. Gue memberanikan diri potong jangan, potong sih. Potong lah. Tapi salahnya tuh harusnya tuh rambutnya kering. Cuman karena gue keringetan banget kan, jadi sini tuh lepek gitu. Ya sulitnya itu kemarin tuh selain sisanya kena air gitu. Begitu gini gunting tuh susah gitu. Antara gue terlalu gini atau terlalu gini karena di kaca kan lihatnya. Jadi mirroring gitu. Miringnya tuh gimana lu harus cobain sendiri. Miringnya tuh nggak ngeri gitu. Jadi guntingnya takut salah gitu. Ya udah gue berani aja gini nih. Kalau mau cobain lagi gini nih, set, ambil yang panjang, ini kan ada sisa gunting, gini, ini terus turunin ke bawah, gini, ini ada yang mana yang panjang, ini udah rapi sih, jadi gimana ya, nyontoinnya susah. Gue ini aja nyelipin video yang tadi gue tonton, dikit nggak apa-apa kali ya, nggak apa-apa lah, nih kayak gini. Jadi ya udah tinggal gini dong sebenarnya, ambil. Ada yang sisa gunting, tapi masih gimana ya cara guntingnya tuh loh, yang agak-agak tricky.
Kesulitannya di ngegunting dan rambut basah. Rambut tuh sebenarnya harus kering. Nah, dan hasilnya ya udah kayak gini nih. Berhasil sih menurut gue mah. Tuh. Ya tadinya segini gitu. Ini kalau dipanjangin segini doang. Tadinya segini nih. Sampai sini-sini sampai kumis-kumis. Gak enak banget. Ya udah, sekarang udah rapi, jadi udah fresh, udah seger. Oh iya, kalau dari rentang waktu gue cukur pinggir ini dan belakang itu tanggal 11 April. Hari ini waktu gue potong poni itu tanggal hari Kartini 21 April. 10 hari poni gue tuh cukup bikin gerah, jadi akhirnya gue berani-beraniin. Itu aja sih kesimpulannya dari video ini. Kalau tempat biasa lo potong rambut itu tutup, kan kalau ke tempat cukur lain kan ngerinya tuh apa ya, selain kita lagi di rumah aja menghindari kerumunan, jaga jarak, physical distancing, terus selain takut itu ya takut potongannya nggak cocok sama lo, antara kependekan atau poninya jadi aneh. Ya lo tau lah kalau misalnya lo cukur potong rambut di tempat yang nggak di tempat yang nggak biasanya, akan jadi takut-takut gitu kan. Ya, jadi ya kesimpulannya beraniin aja cukur sendiri kalau lu punya alatnya. Kalau nggak punya alatnya gimana? Gue kemarin sempat lihat iklan sih. Iklan itu alat cukur gini ya. Jadi dia ngasih tahu juga caranya cukur sendiri. Ntar kalau akunnya ketemu, gue masukin di sini. Terus pakai alat cukur lebih gampang karena dia ada ukurannya gitu. Aduh, jauh lagi. Ada ukurannya gitu. Jadi lu kalau begini tuh nggak akan ketipisan gitu. Kalau lu nggak pakai ukuran kayak gini, kayak langsung direct kayak gini. Begitu begini, gue jamin cowok sih. Jadi kalau misalnya pakai alat, pakai covernya gitu, ukuran 3 mili, 6 mili, 9 mili, 12 mili, ada ukuran ntar di situ. Nah, terus sebisa mungkin ada kaca. Kacanya kalau bisa gede di belakang gini, di belakang gini, kalau enggak yang di depan juga nggak apa-apa. Terus kalau misalnya lo ragu-ragu di bagian belakang gini, bagian belakangnya, minta tolong aja sama temen yang lo percaya, tapi jangan kayak Kiki. Korban percobaan. Untung bukan gua, anjir. Diam lu. Gagal seperti itu. Mendingan seperti sepupu gue yang dia tuh emang beneran takut nyukurnya. Cuman karena guanya sendiri berani, jadi ya gue yang yakinin dia untuk ya udah lu jangan ragu-ragu, potong aja gitu. Sebenarnya juga bagian belakang tuh agak gampang sih kalau lu punya ukurannya pakai covernya itu. Jadi tinggal di apa namanya? Gitu. Gimana ya? Kayak gini nih. Ada ntar videonya gue cari-cari. Kayak gitu. Oh iya, jangan takut. Sebenarnya sih takut wajar ya. Cuman kalau pahit-pahitnya, misalnya rambutnya jelek ya udah tinggal cukur di abang cukur yang setidaknya lebih baik daripada kegagalan lu cukur sendiri itu. Atau ya udah kalau misalnya punya alatnya ya udah tinggal botakin aja. Botak ada variasinya kok. Jadi lu cukur pakai ukuran yang paling gede, terus sampingnya pakai yang lebih kecil. Jadi agak-agak apa namanya? Kayak mohawk gitu. Nggak apa-apa. Sebagaimanapun rambut itu ya tetap akan numbuh nantinya. Jadi sudah segitu aja. Oh iya, banyak juga influencer dan konten kreator yang cukur rambutnya sendiri seperti Sinta dan Marsha. Jadi Sinta Rasari punya suami Marsha. Dia nyukurin rambut suaminya. Ini ada videonya. Cuplikan aja kecil dikit. Terus Arif Muhammad mau cukur sendiri, tapi dia nyukurin karyawannya dulu, videografernya Kiki. Nih videonya, sedikit aja. Terus siapa lagi ya yang cukur sendiri ya? Kayaknya gue sempat lihat deh. Kalau Regen kemarin dia manggil tukang cukur datang.
Sebenarnya lu bisa juga tuh manggil tukang cukur apa ya? Gitu, tukang pangkas rambut. Sama aja, pangkas kan cukur. Panggil tukang cukur ke rumah, cuman kayaknya mahal dah, 150 ribu gitu, kalau nggak salah. Ya sayang aja, mendingan cukur sendiri. Dan gue kan ada darah Garut ya, emang tukang cukur tuh dari Garut. Jadi gue rasa gue cukup berbakat. Kayaknya gue bakal cukur sendiri aja terus. Kecuali belakangnya. Ya udah, bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau mau cukur sendiri ya udah beraniin aja. See you.